Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. saya hormati para pimpinan di Badan Penanggulangan Bencana Nasional, eh, para stakeholder di wilayah Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua Barat, dan Papua, juga Papua Tengah. Eh, Mohon izin pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan rilis terkait dengan gempa bumi Kamchatka berkekuatan 8,7 yang berpotensi tsunami. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini Rabu 30 Juli 2025 terjadi gempa kuat di Kamchatka, Rusia Timur pada pukul 6 lebih 24 menit lebih 50 detik waktu Indonesia Barat, berlokasi di pesisir timur Kamchatka, Rusia dengan magnitudo 8,7. Epicenter berada pada koordinat 52,51 derajat utara dan 160,26 derajat bujur timur dengan kedalaman hypocenter 18 km. Gempa ini berjarak ke Jakarta sejauh 8.226 km lebih. Gempa ini dipicu oleh sebuah deformasi batuan di bawah permukaan laut, tepatnya di lempeng, di bidang kotak antar lempeng, di mana patahan terjadi di palung Kuril Kamchatka atau Kuril Kamchatka Trench dengan mekanisme patahan naik atau thrust fault. Jenis patahan ini memang sensitif terhadap terjadinya perubahan kolom air laut, sehingga bisa memicu terjadinya tsunami. Kemudian BMKG begitu mendapatkan sebuah analisis gempa berkekuatan 8,7, sistem decision support system di BMKG segera melakukan pemodelan yang sebelumnya juga Pacific Tsunami Warning Center yang berpusat di Hawaii menyatakan bahwa gempa ini berpotensi tsunami di wilayah Rusia, Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Dan Indonesia tidak disebut. Namun demikian, kita berinisiatif untuk melakukan pemodelan detail terkait dengan wilayah yang ada di Indonesia ini. Sehingga BMKG melakukan pemodelan dari gempa yang terjadi, dan betul berpotensi tsunami, namun memiliki status ancaman waspada. Artinya, estimasi kejadian tsunami yang terjadi kemungkinan hanya kurang dari setengah meter. Dan di sini kami tayangkan wilayah-wilayah yang memiliki potensi ancaman status ancaman waspada, yaitu kurang dari setengah meter, ada di wilayah Indonesia bagian timur dan timur laut. Di mana setelah detail akan kami laporkan bahwa tsunami ini diestimasi akan sampai di Kepulauan Talaut dengan waktu tiba pukul 14 lebih 52 menit 24 detik waktu Indonesia Timur. Kemudian tengah, waktu Indonesia bagian tengah. Kemudian Gorontalo Utara pukul 16 lebih 39 menit lebih 54 detik di waktu Indonesia bagian tengah. Kemudian Halmahera Utara, waktu tiba estimasi pukul 16 lebih 4 menit lebih 24 detik waktu Indonesia tengah. Manokwari pukul 16 8 menit 54 waktu Indonesia tengah. Timur. Kemudian Raja Ampat pukul 16 lebih 18 menit lebih 54 detik waktu Indonesia Timur. Biak Numfor pukul 16 lebih 21 menit lebih 54 detik waktu Indonesia Timur. Supiori pukul 16 lebih 21 menit pukul
lebih 54 detik waktu Indonesia Timur. Sorong bagian utara pukul 16 lebih 24 menit, 54 detik waktu Indonesia Timur. Jayapura pukul 16 lebih 30 menit, 24 detik waktu Indonesia Timur. Dan Sarmi 16 menit 30 menit, pukul 16 lebih 30 menit, lebih 24 detik waktu Indonesia Timur. Namun demikian, inputan model kami hanya wilayah-wilayah ini untuk wilayah-wilayah yang berdekatan dengan list yang kami sebut ini, tentu saja waktunya berdekatan. Dan hasil monitoring terkini bahwa tsunami sudah terdeteksi di Kushiro, Jepang pada pukul 8:39 menit, tinggi 39 menit. Kemudian di Hanasaki 31 cm, di Kushiro 39 cm, kemudian di Hanasaki 31 cm, di Nikolsko ini Rusia itu 16 cm, kemudian di Ofunato Jepang itu 22 cm, kemudian di Petropavl itu 25 cm, kemudian saya lanjutkan di Kamchatka itu 84 cm, ini tamak yang paling tinggi yang dekat dengan pusat sumbernya, kemudian di Kamchatka ini 21 lebih rendah lagi, kemudian di Northeast Tokyo itu 8 cm, kemudian di Kuril itu data terbaru 25 cm, kemudian saat ini posisi sudah sampai di Guam, Suramia, ketinggian sekitar 19 cm. Nah, ini yang terus kita pantau perjalanannya. Namun dari semua itu memang hanya di Kamchatka saja yang berstatus siaga di atas setengah meter. Selain itu di bawah 50 cm, artinya status waspada. Dan hasil monitoring BMKG dan juga USGS, kita melihat aktivitas gempa susulan masih terjadi. Dan sejak pukul 18.30 waktu Indonesia Barat tadi, kita mencatat lebih dari 14 aktivitas gempa susulan. Magnitudo terbesar 6,9 dan magnitudo terkecil 5,5. Kemudian kepada masyarakat pesisir, kami himbau untuk tetap tenang dan menjauhi pantai. Kenapa arahan ini harus dilakukan? Karena kita belajar dari tsunami Tohoku 2011, ini statusnya ancamannya sama-sama waspada, baik itu di utara Papua maupun di tempat lain di Indonesia Timur. Tapi saat itu tsunami ini menimbulkan korban jiwa 1 orang, dan kita perlu mewaspadai. Kami minta kepada para stakeholder untuk fokus memberikan arahan untuk menjauh dari pantai untuk kawasan-kawasan yang berupa teluk sempitnya, karena ini bisa terjadi amplifikasi. Nanti mohon diperjelas lagi oleh Bapak-Bapak BNPB. Kemudian saat ini belum ada laporan dampak kerusakan akibat gempa, karena memang gempanya jauh dari pesisir pantai. Dan tentu saja kita akan terus mengupdate informasi ini dan akan kita kepada masyarakat. Demikian Bapak pimpinan BNPB, kami aturkan laporan. Terima kasih.